Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tengah berada di waktu-waktu yang sangat istimewa, hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana amalan-amalan kita itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan di selain waktu-waktu ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amalan-amalan saleh kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali darinya sedikit pun. Artinya dia syahid di medan peperangan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya hari-hari ini adalah hari-hari yang berharga. Maka hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan saleh di hari-hari ini. Lalu pertanyaannya, amalan saleh apa yang paling bagus untuk kita kerjakan di hari-hari ini? Oke. Jawabannya adalah amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah kewajiban-kewajiban. Ya, tentunya adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat 5 waktu. Maka barang siapa yang salatnya masih bolong-bolong atau salatnya masih tidak tepat waktu, maka diperbaiki di hari-hari ini. Dan itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian mengerjakan amal-amal saleh yang sering ditinggalkan. Maka kita kerjakan pada hari-hari ini. Seperti membaca Al-Quran. Siapa yang mushafnya sudah berdebu, jarang untuk dibaca, jarang ditadaburi, maka pada hari-hari ini adalah saat-saatnya. Kembalilah buka mushafmu yang sudah lama engkau tinggalkan. Kembalilah baca ayat-ayat Allah agar hatimu kembali tenang. Kembalilah dari hiruk-pikuk dunia yang menggerogoti jiwamu menuju kalamullah yang penuh dengan ketenangan. Kemudian, amalan apa lagi yang perlu kita kerjakan di hari-hari ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang merupakan tambahan dari hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi. Fa'aktsiru fihinna at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah oleh kalian bertahlil, ucapan la ilaha illallah. Kemudian bertahmid, ucapan alhamdulillah. Dan bertakbir, ucapan Allahu Akbar. Maka zikir-zikir ini kita perbanyak di hari-hari kita. Zikir yang sangat mudah, sangat ringan untuk diucapkan, akan tetapi memiliki faedah dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, amalan yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perbanyak adalah berpuasa. Memperbanyak puasa-puasa sunnah di hari-hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan satu pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada orang lain yang memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang gemar berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ya. Apalagi nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, bagi kita yang tidak berhaji, maka disunnahkan kepada kita untuk berpuasa Arafah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun yang lalu dan juga yang akan datang, tahun yang akan datang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah kita kerjakan di 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari ini adalah berkurban. Ya. Setelah kita sholat Id nanti di hari yang ke-10, maka bagi yang memiliki kelapangan rizki, hendaknya dia berkurban. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu dan bersembelihlah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di hari-hari yang mulia ini. Hari-hari yang mana merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berupa dipanjangkan umur kita untuk mendapatkan atau merasakan nikmatnya hari-hari ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan dengan melakukan dosa, dengan melakukan amalan-amalan yang sia-sia dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.